Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berli Sintama dan NPM 5019082 dari kelas 5F Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS SD dengan tema pembelajaran tematik dan strategi pembelajaran tematik. Baiklah, langsung saja ke materi. A. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran diartikan sebagai rancangan, cara, atau beberapa kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan secara khusus. Setiap strategi dipergunakan atas dasar asumsi bahwa dengan strategi pembelajaran tertentu, proses belajar mengajar lebih bergairah atau aktif, lebih kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sedangkan pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan dalam suatu kegiatan pembelajaran yang diawali dengan satu pokok bahasan dikaitkan dengan pokok bahasan yang lain dalam satu mata pelajaran maupun antar mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Landasan pembelajaran tematik berdasarkan materi sosialisasi kurikulum 2013 yang diberikan oleh Kemendikbud adalah: yang pertama, landasan filosofis terdiri dari hal-hal berikut. A. Progresivisme, yaitu proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. B. Konstruktivisme, yaitu siswa mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. C. Humanisme, yaitu melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, psikologi perkembangan siswa, yaitu untuk menentukan tingkat keluasan dan kedalaman isi materi sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. B. Psikologi belajar, yaitu untuk menentukan bagaimana isi atau materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa dapat mempelajarinya. Landasan Yudiris merupakan kebijakan atau peraturan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran tematik. Yang pertama, ada berorientasi pada tujuan, aktivitas anak didik, individualitas, integritas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan yang terakhir, memberikan motivasi. B. Analisis pembelajaran IPS pada pembelajaran tematik sesuai sebaran KD. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di sekolah dasar dapat didasarkan pada rambu-rambu umum yang dikemukakan Depdiknas sebagai berikut. A. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. B. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. C. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan namun dapat dibelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. D. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. E. Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. F. Judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Dan yang terakhir, G. Agar pelaksanaan dapat optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru di kelas. Agar kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik berjalan dengan baik,
perlu dilakukan beberapa hal yang tercangkup dalam 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Baiklah, itulah materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.